Sore itu langit Jakarta tampak muram, awan gelap menggantung di atas atap-atap tua. Letnan 2 Arga baru saja turun dari angkutan umum setelah menempuh perjalanan panjang dari Kalimantan, tempatnya bertugas sebagai pasukan infanteri. Tubuhnya lelah, namun matanya masih tajam mengamati lingkungan sekitarnya. Di sebuah sudut gang sempit yang tak jauh dari terminal, langkahnya terhenti. Terdengar suara teriakan lirih bercampur isakan seseorang, laki-laki tua yang dipaksa jongkok sambil digeledah oleh 3 pria berseragam polisi. Arga memicingkan mata, ada yang ganjil. Salah satu dari pria berseragam itu mengenakan sepatu lari biasa, bukan boots dinas. Seragam mereka juga tampak terlalu baru, kaku seperti habis disetrika toko. Tapi yang paling mencurigakan, tidak ada nomor identitas maupun lambang satuan di dada. Ia menunggu, berharap itu hanya prosedur biasa. Namun saat si pria tua menolak memberikan uang, salah satu dari mereka langsung meninju wajahnya hingga berdarah. Arga tak bisa tinggal diam. Berhenti, bentaknya, melangkah cepat ke arah mereka. Ketiganya tersentak, menoleh sejenak sebelum saling berpandangan dan memilih kabur begitu saja tanpa perlawanan. Arga sempat mengejar, tapi mereka menghilang di lorong-lorong kota yang penuh kendaraan dan pejalan kaki. Ia kembali ke lokasi dan membantu si kakek berdiri. Wajahnya lebam, bibirnya sobek, dan matanya menyiratkan ketakutan yang dalam. Mereka sering datang, bisiknya. Katanya kalau kami menolak kasih uang, kami akan ditangkap atas tuduhan palsu. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti benak Arga. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar preman berseragam. Jika kejadian ini dibiarkan, masyarakat akan semakin takut pada institusi penegak hukum, bahkan pada negara itu sendiri. Ia tahu betul, seragam adalah lambang kehormatan, bukan alat untuk menindas. Sore itu, bukan hanya si kakek yang terluka, tapi juga rasa hormatnya sebagai prajurit. Arga memutuskan melapor ke kantor polisi sektor terdekat malam itu juga. Tapi setibanya di sana, suasananya tampak santai dan tak ada tanda-tanda kegelisahan. Ia menjelaskan kejadian dengan rinci kepada petugas piket. Namun yang ia dapatkan hanya senyuman hambar dan anggukan formal. Kami akan selidiki, kata mereka, tanpa mencatat apapun. Arga bisa membaca bahasa tubuh mereka, ini bukan laporan pertama yang diabaikan. Pulang ke rumah kontrakan kecil ibunya di pinggiran kota, Arga duduk termenung di teras sambil menatap langit malam yang mendung. Ada sesuatu yang menggerogoti hatinya. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan bisa dipakai untuk mencuri, dan bagaimana ketidakpedulian bisa menjadi pelindung kejahatan. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari medan tugas, Arga merasa perang belum selesai, hanya bentuknya yang berbeda. Di dalam dompetnya, ia masih menyimpan potongan kecil kain dari seragam lamanya, kenang-kenangan dari rekan-rekannya yang gugur. Malam itu, ia mengepalkan tangan di atas lutut. Jika hukum tak bergerak, gumamnya lirih, maka biarkan kehormatan seorang prajurit yang bicara. Keesokan harinya, matahari belum sepenuhnya terbit saat Arga kembali melangkah ke kantor polisi sektor. Kali ini, ia tak datang untuk sekadar melapor, melainkan mencari seseorang yang masih punya nurani. Ia menunggu lama di ruang tamu sambil memperhatikan aktivitas para polisi yang lalu lalang. Beberapa melihat ke arahnya dengan tatapan malas, seolah kedatangannya adalah gangguan pagi hari. Hingga akhirnya seorang pria muda berseragam menghampiri, membawa 2 cangkir kopi hitam dan duduk di sampingnya. Namanya Bribtu Raka, baru 2 tahun berdinas, namun sorot matanya penuh gelisah seperti menyimpan beban yang belum bisa dibagi. Saya dengar laporan Bapak semalam, ucapnya pelan. Arga menatapnya tajam. Raka menunduk sebentar, lalu melanjutkan, saya juga mencium bau busuk itu. Sudah lama, tapi setiap kali saya angkat, jawabannya selalu sama, urusan atasan. Kalimat itu meluncur dengan getir, dan Arga tahu, di hadapannya duduk seorang polisi yang mulai kehilangan kepercayaannya pada sistem. Obrolan mereka berlanjut di luar kantor, di sebuah warung kecil dekat terminal. Raka menceritakan beberapa kejadian mencurigakan, warga yang tiba-tiba menghilang lalu muncul dengan luka, laporan pemerasan yang tidak tercatat, serta patroli malam tanpa daftar personel resmi. Ia bahkan pernah mengikuti salah satu mobil patroli misterius itu, namun dicegat oleh seniornya dan diperingatkan untuk tidak ikut campur. Saya curiga mereka bukan cuma polisi gadungan, ujar Raka. Tapi ada orang dalam yang mendukung mereka. Arga mendengarkan tanpa menyela, matanya menyipit saat Raka menunjukkan foto-foto dari ponselnya,
mobil patroli tanpa plat resmi, seragam yang tak sesuai, dan bahkan rekaman video pendek saat seseorang dipaksa mengaku sebagai pengedar. Semuanya disimpan diam-diam, menunggu momen yang tepat. Arga merasa darahnya berdesir. Ada ketelitian dalam tindakan Raka, dan keberanian yang nyaris serupa dengan prajurit di medan perang. "Kenapa kau belum lapor ke divisi Propam?" tanya Arga akhirnya. Raka tersenyum pahit. "Sudah, tapi entah kenapa, laporanku hilang begitu saja dari sistem. Saat saya tanya, mereka bilang tidak ada data masuk. Saya hanya disarankan cuti sementara." Arga menghela napas berat. Kini ia yakin, ini bukan sekadar kelompok kriminal. Ini konspirasi di dalam tubuh penegak hukum itu sendiri. Tanpa surat tugas dan tanpa wewenang resmi, mereka tahu jalan yang akan ditempuh bukan hanya berisiko bagi karir, tapi juga nyawa. Namun Arga tak gentar. Ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, dan satu hal yang masih ia genggam adalah kehormatan. Ia menepuk bahu Raka dan berkata, "Kalau sistem membungkammu, maka kita harus bicara dengan cara yang lain." Dua insan dari institusi berbeda, yang biasanya hanya saling jaga jarak dalam protokol formal, kini bersatu dalam niat yang sama, memulihkan martabat seragam. Bukan untuk pamer kekuasaan, tapi untuk melindungi yang tak bersuara. Sore itu, dengan peralatan seadanya dan informasi terbatas, mereka mulai menyusun sketsa operasi diam-diam yang belum tentu mereka selamat darinya. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan mundur. Malam pertama mereka bergerak seperti dua bayangan yang menyatu dalam gelap. Tanpa izin resmi dan tanpa perlindungan institusi, Arga dan Raka mulai memetakan wilayah rawan, mencari pola operasi para polisi gadungan. Mereka menggunakan metode pengintaian ala militer, berpakaian preman, menyatu dengan lingkungan, dan bergerak senyap. Di sebuah warung kecil dekat pasar malam, seorang pemuda memberikan informasi penting, mereka biasa datang setelah pukul 9. Naik mobil hitam, sirene mati, tapi berseragam lengkap. Sesuai prediksi, pukul 9:15, mobil itu muncul di ujung jalan, perlahan, nyaris tak terdengar. Arga dan Raka bersembunyi di balik kios kosong. Dari celah, mereka melihat 4 orang turun dari mobil. Wajah mereka tertutup masker, namun bahasa tubuhnya sangat militer. Salah satu dari mereka berbicara keras kepada sekelompok remaja yang sedang nongkrong. "Kalian curiga pengedar, ikut kami ke pos." Suara itu terdengar tegas, nyaris meyakinkan. Tapi yang membuat Arga merinding, salah satu dari mereka menggunakan kode tangan militer, bukan sembarang orang tahu isyarat itu. Setelah membawa remaja-remaja itu ke dalam mobil, kelompok tersebut bergerak ke arah gudang tua di luar kota. Arga dan Raka mengikuti dari kejauhan, menghindari konfrontasi dini. Setibanya di lokasi, mereka mendapati bangunan besar berlampu remang, dijaga 2 orang berseragam, yang membawa senjata laras panjang. "Itu bukan pos polisi," bisik Raka dengan suara gemetar. Arga mengangguk pelan. "Itu markas." Selama 2 malam berikutnya, mereka terus mengamati rutinitas markas tersebut. Mereka mencatat waktu keluar masuk kendaraan, jenis barang yang dibawa, dan orang-orang yang datang silih berganti. Arga menyadari satu hal yang membuatnya tak bisa tidur, beberapa dari anggota kelompok itu adalah mantan tentara. Gerakan mereka terlalu rapi, terlalu disiplin. Bahkan patroli yang mereka lakukan lebih mirip operasi tempur daripada razia biasa. Dan salah satu dari mereka, yang selalu berdiri di tengah, memiliki gaya yang tak asing. Raka yang mulai akrab dengan Arga, menunjukkan satu foto buram dari kamera tersembunyi. Sosok itu berdiri dengan tegap, membawa senjata dengan postur yang sempurna. Arga terdiam lama, jantungnya terasa seperti diremas. "Itu, Sersan Mayor Riko," ucapnya pelan. "Dulu komandanku. Dia hilang 3 tahun lalu saat penugasan di pedalaman. Kami kira dia tewas." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka lama kembali terbuka. Sersan Riko bukan sembarang prajurit. Ia pernah jadi legenda hidup di Batalion Arga, keras, disiplin, tapi punya sisi gelap yang tak pernah terbuka sepenuhnya. Saat ia menghilang dalam misi, banyak yang mengira ia dibunuh kelompok separatis. Namun kenyataan yang kini terungkap jauh lebih kelam, Riko tak mati. Ia hidup, dan kini memimpin kelompok bersenjata di balik topeng seragam penegak hukum. Raka menyadari situasinya semakin rumit. Ini bukan lagi soal pemerasan jalanan atau penyamaran biasa. Ini adalah organisasi bayangan yang punya jaringan, sumber daya, dan kemungkinan besar dukungannya dari dalam. Kalau kita bergerak sekarang,
kita bisa mati sia-sia, ujar Raka. Arga menatap markas itu dari kejauhan, rahangnya mengeras. Dan kalau kita diam, akan lebih banyak yang mati pelan-pelan. Di dalam dirinya, bukan hanya dendam yang tumbuh, tapi tekad untuk menyelesaikan perang yang tak pernah diumumkan ini. Malam itu mereka pulang tanpa suara, namun membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Mereka tahu, pertempuran telah dimulai. Bukan di medan terbuka, tapi di balik lorong gelap kota, di mana seragam bisa menjadi topeng, dan kebenaran harus dipertaruhkan dengan nyawa. Hujan mengguyur kota sepanjang malam, seperti menyiram bara di dalam dada Arga yang semakin membara. Ia tak bisa tidur, wajah sersan Riko terus menghantui benaknya. Ingatannya kembali ke malam tragis di pedalaman Kalimantan, saat satu desa terbakar habis setelah operasi pemburuan kelompok separatis. Saat itu, Riko memimpin, tapi tanpa perintah, ia menghukum penduduk sipil yang tak bersalah. Arga bersaksi dengan mata kepala sendiri, bagaimana anak-anak diseret, bagaimana ibu-ibu dipaksa tunduk di bawah todongan senapan. Sejak hari itu, hormat Arga kepada komandannya gugur bersama mayat-mayat di tanah basah. Riko kemudian menghilang, pihak markas menguburnya sebagai hilang dalam tugas, tanpa banyak tanya. Tapi malam ini, kenyataan menamparkan Arga lebih keras dari peluru, Riko hidup. Dan lebih buruk lagi, ia menggunakan ilmu perang yang dulu diajarkan negara, untuk membangun pasukan hitam dengan wajah penegak hukum. Ini bukan pengkhianatan biasa, ini penghinaan terhadap setiap prajurit sejati yang pernah berdiri di bawah merah putih. Di tempat lain, Raka yang juga mulai digerus rasa takut, mendapati ancaman misterius di layar ponselnya. Sebuah pesan tanpa nama muncul, berhenti menggali jika tak mau dikubur. Ia mendekap ponselnya erat, berkeringat meski cuaca dingin. Ia tahu betul bahwa informasi mereka kini bocor. Mungkin ada mata di dalam institusi yang memantau gerak-gerik mereka. Tapi anehnya, justru rasa takut itu menumbuhkan sesuatu yang tak terduga, keberanian. Kalau mereka tahu kita, itu artinya kita sudah menyentuh sarangnya, katanya pada Arga. Arga dan Raka memutuskan bertindak lebih cepat. Mereka merancang penyusupan ke markas itu, bukan untuk konfrontasi, tapi untuk mencuri data, daftar anggota, jadwal operasi, dan rekaman yang bisa menjadi senjata bukti. Mereka menyusun rencana nekat, masuk dari sisi utara, tempat minim penjagaan, dan menyusup ke dalam ruang pusat, sebuah ruangan yang menurut pengamatan hanya dibuka pada malam tertentu. Risiko kematian begitu besar, tapi harga dari diam jauh lebih mahal. Malam penyusupan tiba, Arga mengenakan pakaian hitam tempur lamanya, sisa dari tugas terakhir. Raka, meski gemetar, menyembunyikan rasa takutnya di balik tas kecil berisi kamera mini dan pemancar sinyal darurat. Mereka menyusup melalui jalur air belakang gudang, mengendap di bawah jembatan beton hingga akhirnya menempel di dinding belakang bangunan. Suara langkah dan teriakan militer dari dalam membuat bulu kuduk merinding. Ini bukan pelatihan polisi gadungan, ini latihan militer bayangan. Di dalam ruang pusat, mereka menemukan lebih dari yang mereka duga, dokumen asli institusi, foto-foto polisi senior yang sering berkunjung, serta laptop berisi rekaman operasi hitam, penangkapan, pemerasan, bahkan eksekusi. Namun sebelum sempat menyelamatkan semuanya, suara langkah sepatu keras terdengar mendekat. Pintu berguncang, waktu habis. Mereka melompat keluar jendela belakang sesaat sebelum pintu terbuka, namun Raka tertinggal kamera utama yang ia taruh di meja. Dalam kejaran brutal, mereka nyaris tertangkap sebelum akhirnya bersembunyi di dalam truk sampah kota yang lewat tak jauh dari lokasi. Nafas keduanya berat, tubuh penuh luka gores, tapi mata mereka menyala, mereka sekarang tahu siapa lawan mereka. Dan yang lebih penting, Riko tahu siapa yang mengusik kedamaiannya. Malam itu, di dalam kesunyian truk tua yang berguncang menuju luar kota, Arga menatap Raka dengan wajah kotor penuh debu. Perang ini bukan lagi soal kebenaran atau keadilan, ujarnya dengan suara serak. Ini soal siapa yang punya nyali untuk menyelesaikannya. Dan untuk pertama kalinya, Raka mengangguk, bukan sebagai polisi, tapi sebagai rekan seperjuangan. Langit tampak muram ketika fajar menyingsing. Bau gas dari truk sampah masih melekat di tubuh mereka, namun Arga dan Raka tidak punya waktu untuk membersihkan diri. Mereka bergegas ke rumah kosong milik Paman Arga di pinggir kota, tempat aman satu-satunya yang belum terendus. Di sana, mereka menyalakan kembali laptop yang berhasil diselamatkan. Tapi hati mereka nyaris luruh, folder rekaman telah terhapus. Hanya tersisa satu video pendek,
kabur dan bergoyang, yang memperlihatkan seorang pria berseragam polisi menamparkan seorang wanita sambil mengancam, "Kalau kau lapor, anakmu hilang." Raka gemetar menatap layar. Wajah pria itu dikenalnya, Ibtu Hendro, seniornya sendiri di kantor, orang yang selama ini paling keras membungkam laporan-laporan warga. Jadi benar dia bagian dari mereka, gumam Raka, suaranya retak. Arga menepuk pundaknya, menahan amarah yang hampir meledak. Kini benang merah itu semakin jelas, ada perwira aktif di balik semua ini, dan dia berada begitu dekat, mungkin hanya beberapa meja dari Raka selama ini. Dengan penuh risiko, mereka mengirim salinan video itu ke seorang jurnalis idealis bernama Tari, kenalan lama Raka yang pernah dibungkam saat mengangkat kasus kekerasan aparat. Awalnya Tari ragu, tapi setelah melihat isi rekaman, dia menyadari ini lebih besar dari sekadar laporan kriminal. Kalau ini benar, kita bicara tentang aparat bayangan dalam tubuh negara, katanya dengan suara gemetar. Ia setuju membantu menyebarkan informasi, dengan satu syarat, identitas mereka tak boleh bocor. Namun gerakan mereka rupanya tak cukup sunyi. 2 hari kemudian, rumah Paman Arga dilempari batu di tengah malam. Ada tanda merah di pagar, simbol peringatan kelompok Riko. Arga langsung tahu, waktu mereka sudah hampir habis. Bahkan aparat resmi tampaknya enggan turun tangan. Ketika Raka mencoba melapor ke divisi Propam Pusat, ia justru ditahan sebentar dengan alasan proses verifikasi, lalu dibebaskan tanpa penjelasan. Di matanya, sistem telah lumpuh bukan karena tak tahu, tapi karena memilih diam. Tak lama setelah itu, petaka datang. Raka diculik saat hendak menemui Tari untuk memberikan dokumen baru. Ia diseret ke dalam mobil gelap di tengah keramaian tanpa seorang pun yang berani menolong. Saat Arga mendapat kabar, dunia seolah runtuh. Satu-satunya rekan perjuangannya, ditelan oleh bayangan yang selama ini mereka kejar. Arga tahu apa artinya ini, Riko sedang mengirim pesan. Tapi Arga tak gentar, justru kini ia merasa tak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Dengan insting seorang prajurit dan dendam seorang sahabat, Arga menyusun rencana penyusupan besar-besaran ke markas kelompok Riko. Kali ini bukan sekadar pengintaian, ia akan menyelamatkan Raka atau mati dalam prosesnya. Ia menghubungi seorang jenderal tua yang pernah menjadi mentornya, Purnawirawan Brigjen Wisnu, dan memohon bantuan. Setelah menimbang panjang, Wisnu setuju memberikan satu hal, surat tugas tak resmi, tanda bahwa tindakan Arga adalah operasi khusus, tak tercatat. Malam itu, Arga menyiapkan semua yang ia punya, senjata pribadi, peta lokasi, alat komunikasi, dan satu tekad bulat. Tak ada pasukan, tak ada bala bantuan, hanya dirinya dan keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan jika harus melawan wajah-wajah berseragam yang dulu ia hormati. Ia berangkat saat hujan mulai turun, sendirian, namun membawa semua luka dan harapan yang telah disulam bersama Raka. Perang telah tiba, dan medan tempurnya bukan lagi hutan, melainkan tubuh institusi itu sendiri. Malam itu hujan turun seperti pertanda buruk, menyatu dengan gemuruh di dada Arga. Dengan seragam tak resmi, pisau tempur di kaki, dan pistol di pinggang, ia menyelinap ke kawasan industri tua tempat markas Riko berdiri. Suasana mencekam, udara dingin menggigit, dan langit tak menunjukkan bulan sedikitpun. Arga berjongkok di balik reruntuhan tembok, matanya tajam menelisik setiap sudut. Ia tahu penjaga patroli rutin tiap 5 menit, dan satu kesalahan saja berarti peluru di kepala. Ia berhasil masuk melalui saluran air yang dulu sempat ia lewati bersama Raka. Bau karat dan lumpur menusuk hidung, tapi tekadnya membungkam jijik. Di dalam markas, suasana lebih sibuk dari biasanya. Para anggota kelompok Riko terlihat lebih bersenjata, lebih waspada. Arga menyadari mereka sedang bersiap untuk sesuatu besar. Ia menyusup masuk ke dalam bangunan utama, dan dari sela dinding kayu lapuk, terdengar jeritan lemah suara Raka. Itu cukup untuk membakar semangatnya lebih panas dari peluru. Dengan langkah senyap dan naluri terlatih, Arga berhasil masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan Raka dalam kondisi mengenaskan, kedua tangannya terikat ke atas, wajahnya penuh memar, dan darah mengering di bibirnya. Tapi saat melihat Arga, senyumnya tetap muncul, meski samar. "Kau datang," bisiknya. Arga segera memotong tali, menahan amarah yang mengguncang. Namun sebelum mereka sempat keluar, suara familiar menghentikan langkah mereka. "Tak kusangka, anak emas tentara akan membakar tubuhnya sendiri demi seorang polisi rendahan." Suara itu dingin dan tegas, sersan Mayor Riko,
berdiri di ambang pintu dengan dua anak buah bersenjata. Ia tak tampak terkejut, malah seolah sudah menunggu. Kau pikir aku tidak tahu gerakanmu sejak awal, Arga? Kau pikir kami tak punya mata di kesatuanmu juga? Arga berdiri mematung. Kata-kata itu mengguncang pikirannya. Tapi yang membuat darahnya membeku bukan ucapan Rico, melainkan sosok yang muncul di belakangnya, Brigjen Wisnu, mantan mentornya sendiri. Maaf, Nak, suara Wisnu lirih, tak seperti biasanya. Negara tidak selalu butuh pahlawan. Kadang, kestabilan lebih penting dari kebenaran. Arga melangkah mundur, matanya berkaca-kaca. Seluruh kepercayaannya roboh dalam sekejap. Orang yang dulu mengajarinya arti kehormatan, ternyata bagian dari lingkaran busuk ini. Rico tersenyum sinis, mendekat perlahan. Kami bukan pengkhianat, Arga. Kami hanya mengambil alih sistem yang sudah lama busuk. Kau seharusnya ikut bersama kami. Tapi Arga bukan prajurit yang dibentuk oleh kemarahan. Ia dibentuk oleh pengorbanan. Dalam hitungan detik, ia mencabut pisau dari pergelangan kakinya dan melemparkan ke arah lampu, membuat ruangan gelap total. Suara tembakan pecah, teriakan menggema. Dalam kekacauan itu, Arga menarik Raka dan berlari ke lorong sempit yang ia hafal seperti punggung tangannya. Beberapa peluru menembus dinding di dekatnya, satu menggores lengannya, tapi ia tak berhenti. Mereka nyaris tak bernapas saat berhasil keluar dari gedung itu, menyusuri jalur rawa licin yang telah mereka tandai sebelumnya. Raka terengah, tubuhnya nyaris roboh, tapi ia bertahan. Di belakang mereka, suara langkah dan teriakan terus mengejar. Namun kali ini, Arga tidak hanya berlari untuk menyelamatkan diri, ia berlari membawa dendam, dan kini, kebenaran telah memiliki wajah musuh yang jelas. Dalam persembunyian malam itu, Raka menatap Arga dengan mata berkaca. Kita benar-benar sendirian sekarang. Arga mengangguk perlahan, menatap luka di lengannya, lalu ke langit yang gelap. Mungkin, tapi kebenaran tak butuh banyak orang untuk menyala. Satu peluru, satu pengkhianat, satu keberanian, dan segalanya bisa berubah. Langit pagi tampak merah seperti amarah yang membara dalam dada Arga. Setelah malam pelarian yang nyaris merebut nyawa mereka, Arga dan Raka bersembunyi di sebuah pondok tua milik keluarga yang pernah ditolong ayah Arga semasa hidupnya. Di tempat itulah mereka merawat luka, baik yang di tubuh maupun yang jauh lebih dalam, pengkhianatan yang mencabik-cabik kepercayaan mereka pada sistem yang selama ini mereka junjung. Raka, dengan suara serak dan tangan gemetar, berkata, kalau ini akhirnya, aku ingin mati dengan benar, bukan sebagai alat institusi yang membusuk. Arga diam. Tatapannya kosong menembus dinding kayu yang rapuh. Ia menggenggam bayonet lamanya, senjata kenangan dari masa dinas bersama Rico. Pisau itu pernah menyelamatkan nyawanya di hutan Kalimantan, dan kini, akan ia gunakan untuk menebus dosa komandannya sendiri. Dalam hati, ia telah membuat keputusan, tidak akan ada pelarian lagi. Tidak akan ada pengampunan untuk para pengkhianat berseragam. Mereka harus dihentikan, sekalipun harus mengorbankan hidupnya sendiri. Di waktu yang sama, kelompok Rico bersiap melancarkan operasi besar. Mereka berencana menyergap konvoi pengangkut tahanan penting yang akan melewati rute Jakarta-Karawang. Tujuannya bukan hanya menyabotase hukum, tapi menunjukkan bahwa mereka tak bisa disentuh. Informasi ini didapat Arga dari Tari, sang jurnalis, yang diam-diam masih memantau saluran komunikasi militer bayangan. Ketika kabar itu tiba, Arga dan Raka tahu, inilah momen mereka. Sekali bergerak, tak akan ada jalan kembali. Arga mencuri satu truk bekas militer dari gudang penyitaan, dengan plat palsu yang sudah ia siapkan. Ia dan Raka menyamar sebagai teknisi logistik dan menyusup masuk ke jalur distribusi konvoi. Di dalam truk itu, mereka membawa senjata api sisa operasi yang dulu disembunyikan oleh Arga, senjata tanpa nomor, tanpa pemilik, hanya bernyawa saat meledak. Kita tak punya izin, tak punya pasukan, tapi kita punya keberanian, ucap Arga pada Raka sebelum mengenakan rompi anti peluru yang sudah lusuh. Raka menjawab dengan lirih, dan kita punya alasan yang tak bisa mereka matikan. Saat konvoi tiba di tikungan sepi di pinggir hutan Karawang, kelompok Rico menyerang dengan brutal. Dentuman peluru menggema, kaca pecah, asap menyelimuti jalan. Tapi mereka tak tahu, dua orang dari masa lalu sudah menunggu mereka di tengah kobaran itu. Arga keluar dari balik truk dengan senjata teracung, menembak tepat ke arah satu musuh yang dulu ia lihat latihan baris berbaris bersamanya. Raka menyusul dari sisi kiri, menembak ban mobil lawan hingga terguling.
Pertempuran itu berlangsung cepat, liar, dan penuh darah. Rico muncul di tengah-tengah baku tembak, berdiri dengan jaket anti peluru dan senapan laras panjang. "Kau tetap keras kepala, Arga," teriaknya sambil menembak ke arah truk. Arga melompat, membalas tembakan, lalu berlari mendekat sambil menerjang. Keduanya jatuh berguling di aspal panas, bertarung habis-habisan. Tinju demi tinju menghantam, darah membasahi seragam mereka, dua prajurit lama, kini berubah menjadi musuh mematikan. Dalam pertarungan terakhir, Rico mencabut pisau dan hendak menusuk Arga. Tapi Raka datang tepat waktu, menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Darah muncrat dari perutnya, dan teriakan Arga menggema di antara dentuman peluru. Dengan amarah yang sudah mencapai batas, Arga mencabut bayonet lamanya dan menancapkannya ke dada Rico. Untuk sesaat, dunia terdiam. Rico terbatuk, tersenyum sinis, lalu jatuh dalam pelukan maut, mati sebagai bayangan gelap dari seragam yang dulu ia banggakan. Raka tergeletak di aspal, tubuhnya melemah. Arga menggendongnya sambil berteriak minta bantuan. Sirene akhirnya terdengar, polisi asli datang terlambat, tapi cukup untuk menyaksikan akhir dari perang yang tak pernah diumumkan. Saat Raka tersenyum lemah dan berkata, "Akhirnya, kita bersihkan seragam ini," air mata jatuh dari mata Arga, bukan karena kekalahan, tapi karena untuk pertama kalinya, kebenaran akhirnya mengalir bersama darah. Raka terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh dipenuhi selang dan perban. Nafasnya pelan, nyaris tak terdengar. Di sampingnya, Arga duduk diam, menatap wajah sahabat yang kini tak lagi bisa bicara tanpa rasa sakit. Luka tembak itu menghancurkan organ dalamnya, dan dokter hanya bisa berkata bahwa waktu Raka terbatas. Tapi di balik semua penderitaan itu, ada ketenangan dalam mata sahabatnya, ketenangan seorang pejuang yang tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Berita tentang baku tembak di Karawang meledak di media, tapi seperti biasa, narasi yang muncul telah dibungkus rapi oleh pihak berwenang. Mereka menyebutnya, aksi penyergapan terhadap kelompok kriminal bersenjata, tanpa menyebut nama Rico, atau fakta bahwa sebagian pelakunya adalah mantan dan oknum aparat. Tidak ada ucapan terima kasih kepada Arga dan Raka, tak ada medali, tak ada pengakuan. Hanya laporan resmi, netral, dan penuh kabut. Tari, sang jurnalis, mencoba mempublikasikan kebenaran dengan artikel yang memuat rekaman asli, data bukti, dan kesaksian warga. Tapi malam setelah artikel itu terbit, kantornya dilempari batu, servernya diretas, dan ia menerima surat peringatan dari pihak tak dikenal. Meski begitu, sebagian publik mulai bertanya. Forum-forum kecil membicarakan, pahlawan tanpa nama, dan video pendek yang direkam oleh warga saat baku tembak diam-diam tersebar di media sosial. Sebuah kebangkitan kecil mulai tumbuh, tidak dari atas, tapi dari bawah. Arga dipanggil ke markas besar TNI, bukan untuk menerima penghargaan, tapi untuk diperiksa. Ia dituduh bertindak di luar kewenangan, melanggar protokol, dan membahayakan stabilitas sipil. Tapi ketika ia menunjukkan surat tangan dari Brigjen Wisnu yang kini telah hilang tugas, suasana berubah kaku. Tak ada yang berani menyentuhnya lebih jauh. Mereka tak bisa menghukum Arga tanpa membuka aib sendiri. Maka ia dipulangkan, dalam diam. Hari-hari berikutnya, Arga kembali ke rumah ibunya, menyendiri dalam bayang-bayang. Setiap malam, ia memandangi seragam hijau tuanya yang tergantung di dinding. Seragam yang dulu dibanggakan, kini penuh noda luka dan pengkhianatan. Ia tak lagi yakin apakah kehormatan itu masih ada di balik kain itu. Namun setiap kali ia mengingat Raka, ingatan itu menyalakan kembali api kecil dalam hatinya. Selama masih ada satu orang yang berani berdiri, kebenaran tak akan pernah benar-benar mati. Raka meninggal seminggu kemudian. Pemakamannya sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa warga yang pernah ia bantu. Tak ada upacara resmi, tak ada tembakan penghormatan. Tapi di atas pusaranya, Arga menancapkan bayonet lamanya yang telah ia bersihkan, dengan pelat nama Raka tergantung di bawahnya. Ia tak bisa menangis, hanya berdiri tegak, memberi hormat untuk sahabatnya, satu-satunya polisi yang tidak menjual seragamnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah buku kecil berjudul Topeng Seragam, beredar secara diam-diam di kalangan aktivis dan jurnalis. Buku itu ditulis tanpa nama penulis, tapi isinya mencatat kronologi detail operasi gelap yang pernah ditutupi. Di akhir halaman, ada kalimat yang terukir dengan tinta merah, kebenaran bisa dibungkam, tapi tidak bisa dibunuh. Dan di suatu tempat di perbatasan,
Letda Arga kembali berdinas. Ia berdiri di barak depan, memimpin pasukannya dengan tenang. Tak banyak yang tahu kisahnya. Ia tak lagi mencari pengakuan. Ia hanya ingin satu hal, agar suatu hari, seragam yang ia kenakan kembali berarti. Bukan sebagai lambang kekuasaan, tapi sebagai janji bahwa negara masih punya prajurit yang setia.